Selamat datang balik lagi di Ngobrolin Pendidikan Indonesia. Di episode yang sekarang kita kedatangan Bu Sarah. Hey Bu Sarah. Halo. Beliau ini adalah operator di sekolah saya. Ada sebuah mitos gitu, operator tuh selalu datang siang, bener nggak sih Bu Sarah? Iya benar. Kira-kira kenapa tuh kayak gitu? Operator kan gak megang kelas. Dia itu di rumah juga mungkin kerjaannya bukan cuma di sekolah. Kadang di rumah juga masih suka bekerja. Luar biasa. Kadang tengah malam juga kalau dibutuhkan data itu harus cepat. Berarti kerja operator ini nggak sama kayak kerja guru yang jamnya itu udah terpatok gitu ya. Kayak pagi masuk, pagi sampai siang belajar, terus siang pulang kayak gitu. Kalau operator mungkin pagi-pagi ini nggak harus ada jam, tapi perlu data, kadang perlu data cepat gitu ya. Betul. Sebenarnya operator tuh ada yang pegawai negeri nggak sih? Operator itu sebenarnya sekarang ini banyak guru kelas merangkap jadi operator semenjak ada P3K ini ya. Jadi sebagian ada, cuman kalau yang operator murninya mungkin belum ada karena belum ada pengangkatan untuk ke pegawai negeri atau P3K. Berarti kalau operator murni itu mengkiblatnya atau perkumpulannya tuh di mana sih sebenarnya? Kalau kayak guru kan PGRI itu, kalau operator tuh masuknya dalam struktur sekolah dan tugasnya tuh kayak gimana gitu? Kenapa tidak ada operator pegawai negeri gitu? Padahal kan menurut saya tugasnya tuh ribet ya. Iya betul, makanya sekarang mungkin lagi di ini ya perjuangkan gitu, kenapa nasib operator nih, karena operator sebenarnya jantung sekolah ya sebenarnya gitu kan. Kalau operator sih lebihnya maksudnya ke struktural, dan dia juga di situ ada naungan namanya FKOS, Forum Komunikasi Operator Sekolah. Nah sih kalau guru kan PGRI ya, di PGRI itu kan menaungi semua keluhan guru, sedangkan kalau FKOS sendiri yaitu keluhan operator. Rencananya juga kemarin itu pas kita ada itu ya apel pagi di Pemkot gitu, wali kota menjanjikan mengadakan apa tuh, suruh ini apa namanya demo ke Jakarta. Tuh lagi rencana untuk ya masa depan operator. Nah, terus kalau tupoksi kerja operator itu sebenarnya apa aja sih, Bu Sarah? Operator itu sebenarnya garis besarnya ya mengurusi guru dan siswa, semua yang ada di sekolah. Jadi warga sekolah itu semuanya urusan operator, baik datanya, terus jam ngajarnya, pokoknya semua yang mengatur itu operator. Bahkan bantuan-bantuan dari pemerintah pun yang datang itu pasti melalui operator. Jadi operator tuh mengurusi semua data gitu ya? Semua data warga sekolah. Terus kalau data-data itu apa aja bentuknya selain tadi bantuan? Terus ada apa lagi? SK ya. SK, terus biasa input data siswa ya dari mulai kelas 1, terus perubahan data periodik siswa juga, tinggi badan, berat badan, lingkar kepala kan tuh setiap tahun itu berbeda. Itu selalu diinput masuk ke dalam Dapodik. Itu selalu di-upgrade. Nah, ini ada kata Dapodik nih, menarik. Dapodik itu sebenarnya apa sih? Data pokok pendidikan. Ya di situ tuh mencakup ya data sarpras, warga sekolah, seperti guru atau tendik, terus sama siswa juga di situ masuk semua. Apa tadi data? Sarpras. Enggak, Dapodik, data pokok pendidikan. Data pokok pendidikan. Jadi semua data tentang sekolah terinduk di Dapodik itu ya. Berarti sebenarnya udah terintegrasi ya semua data-data di sekolah itu.
semua udah masuk semua itu pasti adanya di Dapodik, maupun kerusakan bangunan atau misalkan kayak kebutuhan sekolah gitu, kita kurangnya apa, kita nggak bisa input di Dapodik. Itu juga bisa dilihat langsung nanti oleh kementerian. Misalkan bangunan kita rusak, itu nanti bisa dibikin apa ya, perencanaan lah oleh kementerian gitu, supaya ada bantuan pembangunan. Jadi Dapodik ini vital banget ya, pusat data dari sekolah. Makanya itu, jadi kalau mau rehab di Dapodik, mau dapat bantuan di Dapodik. Betul. Gaji juga mencakup Dapodik. Dapodik juga. Kalau saya belum input tidak gajian yang ASN. Astagfirullah. Emang iya? Iya. Karena kayak kemarin pendataan P3K harus masukin TMT melalui saya. Nanti penginputan di situ ada penginputan SK juga kan, nomor SK segala gitu kan. Nggak tertera di situ. Kalau misalnya untuk yang honor, iya semua di situ masuk. Tetap per bulan itu itunya apa, menginputnya? Enggak sih, setiap keluar SK aja, pembaruan SK. Setiap pembaruan SK. Itu kan untuk guru ya. Kalau untuk siswa biasanya apa, terutama untuk siswa baru? Kalau siswa baru sih hampir semuanya ya, data pokok pendidikan kayak sampai ke KTP, nomor itu KTP ya? Akte. Ya, belum Nik. Punya ya KTP anak Nik, SD. maksudnya akte kelahiran, Nik. Iya. Ada sekarang KIA. Bentuknya kayak KTP. KTA kali. Kartu. KIA. Kayak tuh apa, kartu Identitas anak. Oh iya, kartu identitas. Iya, ada bener. sekarang tuh udah terbentuk KIA, cuman di sini belum semua sih punya ya. Sosialisasinya belum marah kali ya, jadi lebih familiar KTP daripada KIA karena emang baru belum lama ya. Belum, masih enggak sih, udah lama juga, udah 2 tahunan kesini. Belum lah, 2 tahun belum lama. Iya udah berjalan. Udah 2 tahun. Udah tahunan. Terus selain ini itu apa lagi? Kartu keluarga, terus bahkan sekarang jarak tempuh dari rumah ke sekolah pun itu dihitung gitu. Buat zonasi kali ya. Ada nanti zonasinya di situ. Makanya kenapa yang masuk ke sekolah itu harus punya, maksudnya yang masuk ke sekolah gini ya, harus rumahnya dekat gitu. Yang lebih utama kan rumahnya dekat, karena itu dari kelihatan dari Dapodiknya gitu. Yang diutamakan yang dekat-dekat dulu. Emang SD juga udah zonasi? SD juga sebenarnya udah zonasi. Makanya kenapa kalau yang rumahnya jauh suka diminta surat domisili dulu gitu. Tapi tetap bisa dimasukin akhirnya kalau misalkan masih ada kuota kali. Masih bisa dimasukin. Kalau iya SMP juga gitu sih ya. Walaupun karena SMP peminatnya lebih banyak dan SMP-nya lebih sedikit, jadi lebih banyak pendaftarnya kali ya. Betul. Kalau ada anggapan katanya anak kalau mau sekolah tuh harus minimal 6 tahun lebih. Itu kenapa sih sebenarnya? 6 tahun. 6 tahun. Mungkin di bawah 6 tahun nggak bisa. Karena kalau misalkan 6 tahun itu standar minimalnya masuk SD ya. Karena tuh di SMP juga ada standarnya juga untuk masuk SMP gitu. Sekarang berarti diatur ya umurnya, nggak boleh terlalu muda, nggak boleh terlalu tua. Umur juga diatur. Jadi ya itu standar untuk masuk SMP atau di SD-nya gitu. Jadi kalau kita masuknya telat nih, itu nggak bakal masuk SMP, cuman nanti dia dihitung lagi berdasarkan bobotnya gitu, umur berapa, jarak berapa gitu. Kalau misalkan ada yang kurang dari 6 tahun terus maksa masuk, itu gimana? Kalau di SD biasanya dia minta surat keterangan dari psikiater kalau anak itu sudah bisa mengikuti gitu di SD ini. Terus kan itu untuk keterangan masuk. Untuk dapat NISN itu langsung dapat atau nunggu dulu sih? Kalau NISN itu untuk siswa baru, kalau yang dia dari TK atau RA itu biasanya sudah mempunyai NISN. Tapi kalau dia yang tidak TK ya, misalkan dari rumah ya, masuk ke sekolah itu menunggu sekitar 2 mingguan atau 3 mingguan baru muncul NISN-nya. Itu setelah data diinput ya, setelah data diinput dan Dapodik sinkron baru gitu.
itu masuk ke Datadik kayaknya. Jadi Datadik menerbitkan NISN. NISN itu katanya berkelanjutan ya? Berkelanjutan sampai dengan Kuliah. Masih dipakai itu NISN. Terus kalau misalkan ada kasus NISN double itu gimana, atau NISN yang datanya salah gitu? Kalau untuk data NISN yang salah atau namanya nih? Ya dua-duanya gitu, kayak misalkan NISN salah double, atau data kita misalkan nama yang ada di data NISN sama nama yang ada di akte salah gitu. Kalau untuk nama itu bisa dirubah ya, ada namanya satu sistem namanya Perpal PD. Perpal PD itu di situ bisa merubah banyak ya data siswa sama masuk situ, bisa merubah identitas siswa. Kalau tidak sesuai, misalkan kita input salah nih namanya, misalkan Muhammadnya itu kan biasanya ada yang double M atau yang nggak ada M gitu kan. Karena kita sering nyebut Muhammad aja, pas lihat oh double M, itu bisa dirubah nanti di Perpal PD. Jadi dapur itu sebenarnya anak-anaknya banyak, ada Perpal PD, ada Perpal PTK. Kalau Perpal PD itu mengurusi peserta didik, kalau Perpal PTK itu mengurusi yang guru, misalkan kayak guru belum dapat NU PTK itu pengajiannya mulai Perpal PTK. Kalau GTK? Info GTK ada ya. Apa itu? Kalau info GTK itu info tentang semua data yang diinput oleh operator itu nanti tercetak di situ gitu. Banyak ya. Misalkan saya. gaji tidak sesuai misalkan Serti nih. Serti kan suka cek info GTK. Misalkan keluarnya sekian, di sininya sekian. Kok bisa gitu? Kenapa gaji saya kan segini nih? Kok itu bisa buat ngajuin gitu ke dinas lagi. Saya nih ininya di GTK-nya segini loh, tapi kok kelapa keluarnya segini gitu. Aduh, mumet juga ya jadi operator. Mumet jadi ya tangannya ada di tangan operator semuanya, kayak mau ikut PPG ya, PPG atau CPG itu CGP. Nah itu datanya di operator dulu, karena kan dilihat dari masa kerja, yang input operator dulu. Jadi begitu sangat penting lah operator. Tapi kenapa enggak jadi pegawai negeri ya? Diasuhin. Nah itu seharusnya. Iya harusnya. Jadi, tapi sebenarnya ada nggak sih jalur khusus sebagai seorang operator, kayak kalau jadi guru kan di pendidikan PGSD, guru SD itu, atau ambil pendidikan mapel buat guru SMP atau SMA. Kalau operator tuh kayak gimana sih? Masih ijazahnya atau linearisasinya? Ya linearisasinya. Kalau operator sih kalau untuk sekarang mungkin belum, tapi kalau untuk kedepannya mungkin lebih di ini yang sarjana komputer ya. Itu juga kemarin saya habis ngobrol-ngobrol sama orang dinas pendidikan itu, kemarin ngobrol-ngobrol tentang gimana nih masuk operator apa gimana ya, lebih baiknya sih masuk jurusan Eskom gitu. Iya. Karena dia soalnya saya tuh mendengar dari dulu tuh tentang operator, dari saya sekolah juga udah ada operator, tapi masa? Waktu SMA kan saya masih muda ya. Kayaknya mudaan saya deh Pak. Percaya saya selalu percaya besar. Tapi maksudnya nggak ada kebijakan resmi tentang operator ya, kayak ada dan tiada operator ini. Nah, itu masalahnya sekarang sedang diperjuangkan oleh teman-teman operator semua. Balik lagi ke Dapodik nih. Kalau Dapodik tuh biasanya sinkronnya tuh berapa kali setahun sih? Kalau untuk sinkron sih harus nggak ditentuin ya, kayak misalkan murid ada yang mutasi pun kita harus sinkron gitu, nanti ada murid masuk kita sinkron gitu. Jadi nggak ada waktu beberapa tahun, cuman yang penting itu pada awal tahun itu kita harus sinkron, karena udah sinkron ya untuk penarikan nanti dana bos gitu, perhitungan dana bos. Jadi kalau misalkan nggak sinkron, dana bos tidak turun ya. Berarti setiap ada pembaharuan data ya kita harus mensinkronkan lagi gitu. Betul.
jadi tidak kerja operator itu emang nggak kelihatan, tapi emang rumit, banyak. Iya banyak ya, makanya operator datang siang tuh mungkin malamnya lembur teman-teman. Begadang dia. Jadi diwajarkan saja. Sebenarnya enggak sih, tetap nggak wajar. Ya enggak, tapi sekarang mah Iya kan, iya enggak. Terus di terakhir mungkin ya, di waktu kecilnya Bu Sarah udah dapat cita-cita jadi operator nggak sih? Atau operator tuh gara-gara kepepet atau gimana? nggak tahu ya, dulu pernah zaman apa ya, saya mau kerja di teknik aja gitu di sekolah, tapi alhamdulillah kayaknya kecapai. Karena cita-citanya nggak tinggi-tinggi amat Nggak ya. tinggi amat, kayaknya enak gitu ya. Waktu Ya. SMA itu ngeliat teknik tuh, oh ya nggak ngajar, enak cuma duduk itu, kayaknya saya enak ya jadi kayak gitu ya gitu. Nggak taunya kesampaian juga. Sampean nyesel nggak? Enggak juga sih, Oh enggak ya, karena di sini enak lah. enak ya. Walaupun banyak tapi udah menguasai dan udah paham lah cara kerjanya kayak gimana gitu. Banyak, menikmati. Menikmati. Oh, kuncinya menikmati gitu ya. Menikmati lah. Terus udah di operator berapa tahun berarti? Ada hampir 10 tahun. 10 tahun ya. Hampir 10 tahun. Berarti dari awal masuk ke sekolah tuh udah ngelamar sebagai operator apa jadi guru dulu tadinya? Operator langsung. Karena dulu operatornya kan di sini nih PNS ya. Nah, datang kepala sekolah baru, tarik operator baru yang PNS yang disuruh ngajar gitu. Karena udah PNS sertifikasi pula gitu. Jadi emang wajibnya mengajar. Kalau menurut Bu Sarah sebagai orang nih yang mau jadi operator atau yang jadi operator pemula, kira-kira apa yang perlu disiapkan? Yang pertama yang kalau untuk jadi operator ya, yang pertama siap mental aja dulu. Dan siap capek. Siap dijulitin guru-guru ya. Pasti itu pasti. Udah pasti, apalagi ada kesalahan sedikit aja. Oh, langsung. Tapi nggak di sini baik-baik. Mantap. Mungkin itu aja ngopi kali ini, sungguh seru sekali dengan operator ini. Sangat seru. Demikian, terima kasih yang udah menonton. Dadah.